Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang pemikiran tafsir kontemporer, yaitu pemikirannya Muhammad Arbun, salah satu tokoh mufasir kontemporer. Baik, langsung saja kita menuju pertanyaan yang pertama. Siapa sih Arbun itu? Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh tafsir kontemporer. Beliau lahir di wilayah barat, di wilayah Berber di Taurid, Limon, Kafilah Aljazair pada tanggal 12 Januari tahun 1988 Masehi. Beliau ini menyelesaikan pendidikan dasar di desa asalnya. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi ditempuh di kota Pelabuhan Oran, sebuah kota utama di Aljazair bagian barat. Kemudian beliau pindah ke Universitas Sorbonne dan meraih gelar filosofi doktoral pada tahun 1969 Masehi. Beliau sempat bekerja sebagai agregi bahasa dan kesusastraan Arab di Paris, serta mengajar di sebuah SMA di Strasbourg, yaitu di daerah Prancis sebelah timur laut. Dan beliau sempat diminta memberi kuliah atau mengajar di Fakultas Sastra Universitas Strasbourg, yaitu dalam kurun waktu 1956 sampai 1959. Lalu pada tahun 1961 beliau diangkat sebagai dosen di Universitas Sorbonne, Paris sampai tahun 1969. Muhammad Arbun ini tinggal di Paris dan menjadi seorang profesor emeritus dalam Islamic Studies di Universitas Sorbonne. Lanjut pertanyaan yang kedua. Kan Muhammad Arbun itu seorang tokoh mufasir kontemporer ya. Nah, tentunya beliau mempunyai karya-karya. Nah, coba tolong sebutkan apa saja sih karya-karya beliau itu? Ya, sebenarnya karya-karya Arbun itu banyak, meliputi berbagai bidang. Tapi di sini yang mungkin saya akan sebutkan karyanya itu yang berkaitan dengan kajian Islam pada umumnya dan metodologinya, yaitu cara membaca Al-Qur'annya. Yang pertama yaitu Traduction Francis Effect Introduction at the Tahdhib al-Akhlaq, yaitu tulisan tentang etika atau terjemahan Prancis dari kitab Al-Akhlaq Ibnu Miskawi. Dan yang kedua yaitu La Pensée Arabe, yaitu pemikiran Arab. Dan yang ketiga Essays sur la Pensée Islamique, yaitu isai-isai tentang pemikiran Islam. Selanjutnya itu Discours Coranique et Pensée Scientifique, yaitu bacaan Al-Quran pemikiran ilmiah. Dan selanjutnya Lecture de Quran, atau artinya itu pembacaan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu Pour une critique de la raison islamique, yaitu demi kritik nalar Islam. Seperti yang saya sebutkan tadi, kebanyakan karya-karya Arbun itu ditulis dalam bahasa Perancis. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Seperti apa sih pemikiran Muhammad Arbun itu? Jadi Muhammad Arbun ini penerus dari usaha Arthur Jeffrey dalam mendekonstruksi Al-Quran. Beliau dalam melakukan kritik terhadap otentisitas Al-Quran menggunakan dua konsep, yaitu yang pertama konsep dekonstruksi dan yang kedua yaitu konsep historitas. Bagaimana konsep dekonstruksi dan konsep historitas itu? Yang pertama itu konsep dekonstruksi. Jadi beliau ini mengklaim bahwa strategi dekonstruksi yang ia tawarkan sebagai sebuah strategi yang terbaik, karena strategi ini akan membongkar dan menggerogoti sumber-sumber muslim tradisional yang mensucikan kitab suci. Strategi ini berawal dari pendapatnya bahwa secara Al-Quran sehingga bisa menjadi kitab suci dan otentik perlu dilacak kembali. Dan beliau ini mengklaim bahwa strateginya itu merupakan sebuah ijtihad. Jadi dengan ijtihadnya ini
Muhammad Arfun menyadari bahwa pendekatannya ini akan menantang segala bentuk penafsiran ulama terdahulu. Namun ia justru percaya bahwa pendekatan tersebut akan memberikan akibat yang baik terhadap Al-Quran. Dan menurutnya juga pendekatan ini memperkaya sejarah pemikiran dan memberikan sebuah pemahaman yang lebih baik tentang Al-Quran itu sendiri. Dengan alasan karena metode ini akan membongkar konsep Al-Quran yang selama ini telah ada. Dan untuk yang konsep historitas, jadi beliau ini mengatakan kalau pendekatan historitas ini sekalipun berasal dari Barat, tapi tidak hanya sesuai untuk warisan budaya Barat saja, tapi pendekatan tersebut dapat diterapkan pada semua secara umat manusia dan bahkan tidak ada jalan lain dalam menafsirkan wahyu kecuali menghubungkannya dengan konteks historis. Dikatakan bahwa strategi terbaik untuk memahami dari sejarah, sosiologi, antropologis, psikologis, bahasa, semiotik, historitas, keberadaan umat manusia adalah dengan melepaskan pengaruh ideologis, sehingga menurutnya metodologi multidisiplin ilmu harus digunakan untuk mempelajari sejarah dan budaya Islam. Jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita dapat dari pemikiran Muhammad Arfun ini? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, dalam konsep pemikiran Muhammad Arfun yang liberal tadi, yaitu dekonstruksi dan historitas, telah membuat paradigma baru tentang hakikat teks Al-Quran. Jadi pendekatan historitas Muhammad Arfun itu justru menggiringnya untuk menyimpulkan sesuatu yang historis, yaitu kebenaran wahyu hanya ada pada level di luar jangkauan manusia. Dan beliau ini mengakui kebenaran umur kitab hanya ada pada Tuhan sendiri. Dan beliau juga mengakui kebenaran dan kredibilitas bentuk lisan Al-Quran, tetapi bentuk itu sudah hilang selama-lamanya dan tidak mungkin ditemukan kembali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pendekatan historitas yang diterapkan Arfun itu justru menggiringnya kepada sesuatu yang tidak historis, sesuatu yang tidak mungkin dicapai kebenarannya oleh kaum muslimin. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.